Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Tasya Almajira. Pada pembahasan kali ini teman-teman, kita akan mengkaji mengenai keterkaitan hubungan antara unsur intrinsik yang terdapat dalam novel yang berjudul Haji Backpacker. Novel yang berjudul Haji Backpacker ini ditulis oleh Aguk Irawan MN. Aguk Irawan MN ini adalah seorang penulis yang piawai dalam menyusun kata-kata yang menarik, yang estetik, yang dapat memberi motivasi kepada pembaca. Karyanya berisi tentang pengalaman hidupnya dari tema pertemanan, kerohanian, kehidupan, dan alam. Tulisan-tulisannya selalu inspiratif dan bermakna, membuat pembaca terbawa dalam alur cerita. Beliau telah melahirkan beberapa novel, yakni yang berjudul Haji Backpacker, Langit Mekah Berkabut Merah, Bait-Bait Cinta, Maha Cinta, Air Mata Tuhan, dan Penakluk Badai. Beliau merupakan salah satu dari sekian banyak sastrawan Indonesia ternama. Karya-karya yang hadir dalam buku ini merupakan karya berkualitas tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan keberadaan karya tersebut yang diambil dari karya Aguk yang telah dimuat di berbagai media massa, baik nasional maupun daerah. Sebagai karya yang berkualitas tinggi, sebab untuk menembus media massa itu sangat sulit, dengan integritas kompeten yang berketat dari para penulis. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut mengenai hubungan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel ini, mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih sinopsis dalam novel yang berjudul Haji Backpacker ini? Yuk simak video berikut. Haji Backpacker ini merupakan novel yang bercerita tentang pencarian Tuhan oleh sang tokoh utama yang bernama Mada. Masa lalu yang menyakitkan rupanya telah membangkitkan kemarahan terbesar dalam diri Mada. Ia berbalik menyalahkan orang lain atas kesialan di masa lalu. Selain ayahnya yang menjadi korban kemarahan dan kekecewaan Mada, lebih-lebih ia menyalahkan Tuhan atas semua kejadian memilukan ini. Semua bermula ketika Sofia, sahabat Mada sekaligus wanita yang dicintainya, memilih untuk kabur di hari pernikahan mereka tanpa meninggalkan kejelasan sedikit pun. Tidak pernah terbersit sedikit pun dalam pikiran Mada atas apa yang terjadi pada hari pernikahannya. Demi melupakan dan melampiaskan kemarahannya, Mada memilih meninggalkan rumah dan meninggalkan kepercayaannya pada Tuhan, berharap bisa melupakan masa lalu dan menghapus rasa sakit serta kecewa dalam hatinya. Mada melakukan perjalanan panjang. Bermodal sedikit uang, Mada memulai berjalan panjang ini dengan Thailand sebagai tujuan pertamanya. Sesampainya di Thailand, Mada bukanlah Mada yang dulu. Ia kerap menghabiskan malam di bar, di kerlap, pesta-pesta alkohol, berjudi, hingga berkelahi dengan preman sampai malam diakhiri di panti pijat yang terletak di daerah prostitusi terkenal di Thailand. Perjalanan di Thailand berakhir ketika Mbak Mala alias kakak kandung Mada datang dari Indonesia demi sebuah berita duka bahwa ayah Mada telah tiada pada saat beliau beribadah haji. Jenazahnya pun dikuburkan di tanah suci. Ketika itu juga, Marbel mengabarkan bahwa Mada berada dalam bahaya akibat perkelahiannya dengan geng preman setempat. Berkat bantuan teman Mbak Mala yang bekerja di kedutaan, Mada berhasil mendapatkan tiket ke Vietnam. Dan Vietnamlah yang menjadi rute Mada selanjutnya. Menjadi backpacker di negeri orang dilakukan Mada tanpa mengeluh, karena inilah yang ia pilih daripada pulang ke Indonesia. Perjalanan berlanjut tanpa sengaja. Mada terdampar di Cina yang kemudian menuntutnya ke melakukan perjalanan lebih jauh, Tibet dan India, demi menemukan jawaban atas mimpi-mimpi buruk yang dialaminya semenjak kedatangannya ke Cina. Saat berada di India, Mada berguru pada seorang ustadz yang menuntutnya untuk menemukan kembali Tuhan dalam hidupnya. Persoalan tentang mimpi Mada pun terjawab dan Mada berhasil menemukan kembali Tuhannya yang sempit atau hilang. Di akhir perjalanan, Mada memutuskan untuk menemui makam almarhum ayahnya di Tanah Suci melalui jalur Iran.
Nah, demikianlah kisah perjalanan penemuan Tuhan kembali oleh Mada. Nah, menarik sekali ya teman-teman cerita dari novel yang berjudul Haji Backpacker ini. Jadi, apa saja sih keterkaitan hubungan antara unsur intrinsik dalam novel ini? Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai antara judul, tema, latar, dan penokohan yang terdapat dalam novel yang berjudul Haji Backpacker. Pertama, kita akan mengkaji mengenai antara judul dan latar pada novel yang berjudul Haji Backpacker. Nah, jadi dalam judul novel menunjuk pada tempat yang dikemukakan dalam suatu cerita, menunjukkan objek yang dikemukakan dalam sebuah narasi, dan menggambarkan suatu keadaan. Hal ini dapat kita buktikan dalam kutipan berikut. Nah, oleh karena itu, judul novel yang berjudul Haji Backpacker karya Agus Irawan MN dapat dikategorikan dalam judul yang menunjuk pada objek yang diceritakan. Maka dari itu, antara judul dan latar tempat di dalam novel ini saling berkaitan. Selanjutnya yang kedua adalah tokoh. Nah, dalam tokoh utama dalam novel ini adalah Mada. Dan tokoh bawahan meliputi seperti ayah Mada, Mala, Sofia, dan Marbel. Nah, dalam penokohan di sini, Mada, Sofia, dan Marbel berwatak bulat atau round karakter, sedangkan ayah Mada dan Mala berwatak datar atau flat karakter. Nah, selain dari penokohan tersebut, terdapat sebuah konflik. Konflik meliputi konflik fisik dan konflik batin. Nah, konflik manusia dan manusia yang terjadi antara Mada dengan Mala dan Mada dengan ayahnya. Konflik manusia dengan masyarakat terjadi dalam cerita melibatkan Mada dan preman kalahan. Sedangkan pada konflik manusia dengan alam tidak terdapat dalam novel ini. Selain itu, konflik psikis juga terdapat dalam novel ini. Ide yang satu dengan ide yang lain dialami oleh Mada, sehingga terjadilah konflik psikis antara seseorang dan kata hatinya dialami oleh Mada yang tidak kunjung mendapatkan cinta Sofia. Nah, selanjutnya dalam novel yang berjudul Haji Backpacker ini terdapat nilai pendidikan karakter yang memiliki nilai religius, jujur, toleransi, serta memiliki cinta damai. Hal ini dapat kita buktikan dalam kutipan berikut. Alasan memilih novel yang berjudul Haji Backpacker ini adalah karena aku termotivasi dalam novel yang berjudul Haji Backpacker ini sebab di dalamnya banyak mengandung motivasi untuk mengingatkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Selain itu juga memberikan motivasi diri untuk keluar dari setiap permasalahan, sehingga dapat memotivasi setiap pembaca agar tidak mudah menyerah dalam meraih keinginan meskipun terhalang dengan banyak rintangan. Nah, selain itu, novel yang berjudul Haji Backpacker ini juga menggunakan ungkapan-ungkapan penyemangat yang dapat dijadikan pemuat motivasi dalam novel. Selain itu juga mengungkapkan penyemangat tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman amanat yang ingin disampaikan pengarang melalui karya sastranya tersebut. Maka dari itu, aku pribadi sebagai pembaca akan mendapatkan sebuah motivasi tersendiri setelah membaca novel yang berjudul Haji Backpacker ini. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai hubungan unsur intrinsik antara judul, tema, latar, dan konflik yang terdapat dalam novel yang berjudul Haji Backpacker. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video kali ini. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.